Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang banyak, yang tentu saja dengan hal tersebut harapannya kita pergunakan dengan sebaik mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kendati pun pada beberapa kondisi Allah tarik nikmat-nikmat itu sementara dari kita. Bisa jadi sekedar untuk mengingatkan kepada kita bahwa bukan kitalah pemilik nikmat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nikmat itu dan mengkaruniakannya kepada kita. Sehingga ketika kita tersadar bahwa bukan kita yang memiliki nikmat, tapi karena karunia Allah, muncul satu perasaan pada diri kita untuk senantiasa berupaya menggunakan nikmat yang diberikan dengan semaksimal mungkin sebelum Allah Subhanahu wa taala menariknya dari kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis beliau, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia, as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat al-faragh atau keluangan waktu. Kenapa disebut sering dilalaikan? Karena memang kedua hal ini seperti ada tak ada. Ketika ada cenderung dilalaikan, ketika tidak ada baru terasa betapa butuhnya kita dengan sehat, betapa butuhnya kita dengan kesempatan atau keluangan waktu. Maka melalui mimbar yang mulia ini, majelis yang mulia ini, saya mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama memastikan ada dua hal atas dua nikmat ini agar ketika Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pun ketika Allah tarik dari kita, kita masih tetap berupaya dengan sekemampuan kita melaksanakan apa-apa yang dibebankan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tunda dulu materi tentang sholat karena sekitar 3 atau 4 hari ya, kita akan memasuki satu hari yang dimuliakan di dalam Islam. Bagi yang yakin bahwa 1 Muharramnya hari Ahad, ya, berdasarkan hisab, maka kemungkinan besar masuknya adalah Asyurahnya adalah hari Selasa.
Bagi yang istiqmal Zulhijjahnya 30 hari kemarin, ya, sehingga 1 Muharramnya hari Senin, maka Asyuranya hari Rabu. Sehingga ketika berbicara tentang 9 dan 10 Muharram, ada satu syariat dalam agama kita yang disebut dengan Tasu'a dan juga Asyura. Yang mana keduanya ini merupakan satu hal yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan kecuali ketika beliau wafat. Kecuali ketika beliau wafat. Yang hikmah, yang hukum dan keutamaannya itu seharusnya mengikat kepada kita bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa ketika berbicara pada hukumnya misalnya, agak difokuskan lah, biar nggak ngebelur yang di depannya. Ya, biar jelas. Yang secara hukum puasa Asyura ini dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Sunnah yang muakkad, yang sangat-sangat dianjurkan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tidak pernah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja berpuasa pada satu hari yang beliau istimewakan dibanding hari-hari lainnya kecuali hari Asyura. Ya, puasa Asyura di bulan ini, ya, hari Asyura, dan puasa di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan. Disebut Asyura karena Asyar, yaitu 10 hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan puasa di tanggal ini, ya, di tanggal 10 bulan Muharram, di mana kemudian keutamaannya disebutkan wasiyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Yang mana puasa Asyura itu, kata Rasulullah, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Menghapus dosa setahun sebelumnya. Tentu saja yang dimaksud dosa setahun sebelumnya ini adalah dosa-dosa kecil. Akan tetapi jika dosa kecil itu kemudian dihapus oleh Allah, tentu yang tersisa adalah yang besar-besar, dan yang besar ini punya kemungkinan lebih besar untuk diampuni. Kenapa? Karena dosa kecilnya sudah tidak ada. Dosa kecilnya sudah tidak ada. Sehingga karena keutamaannya yang begitu dahsyat inilah menjadi satu kerugian yang besar ketika seorang muslim tertinggal dari melaksanakan. Ya, kenapa? Karena fadilahnya, karena keutamaannya yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi telah sampai dan tinggal di Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura.
Jadi orang Yahudi juga saat itu melakukan puasa Asyura. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian mengerjakan puasa ini? Kemudian orang-orang Yahudi tadi berkata, ini adalah hari kemenangan bagi kami. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjadikannya sebagai hari untuk berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka sungguh aku ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ya. Wa amara bisyami. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa juga pada Asyura 10 Muharram. Seolah-olah hadis ini ada yang mengatakan, oh kalau gitu orang Islam itu puasa Asyura niru Bani Israel berdasarkan hadis ini. Padahal bukan meniru. Di sini disebutkan kalimat Rasul, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kami yang lebih berhak. Artinya pensyariatan tentang Asyura ini disebut lebih berhak kaum muslimin daripada Bani Israel. Karena Nabi Musa merupakan salah satu dari nabi-nabi di dalam Islam. Makanya disebut kami yang lebih berhak terhadap ini. Termasuk apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika berpuasa tanggal 10 hari Muharram. Jadi hilangkan dari pikiran kita seolah-olah nanti akan ada orang yang asal ngomong aja. Kan ngikutin orang Yahudi. Puasa Asyura, mengikuti Bani Israel. Nggak ada yang ngikutin. Ini sesuatu yang disyariatkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga sesuatu yang disyariatkan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja jemaah Allah, umat Islam ya, diperintahkan Allah untuk berbeda dengan orang-orang selain Islam. Karena orang Yahudi sudah berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah pun diperintahkan berpuasa untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10, maka kata Rasulullah, ya, seandainya tahun depan aku masih hidup, kata Rasulullah, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Jadi umat Islam kalau mau ngambil puasa Asyura-nya jangan tanggal 10 doang. Berpuasalah sejak dari tanggal 9 yang disebut sebagai Tasu'a. Ya. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukannya karena Rasulullah keburu wafat. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, aku akan benar-benar berpuasa pada hari ke-9. Ya. Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Jadi untuk menyelisihi orang Yahudi, puasanya orang Yahudi. Ya. Jadi puasa tanggal 9, puasa tanggal 10. Kalau nggak puasa Ustaz gimana? Ya nggak apa-apa. Kan sunnah muakkadah, tapi kehilangan keutamaan. Saya nggak puasa Ustaz, tapi saya nggak apa-apa makan buburnya aja. Seperti itu. Sama dengan ibu-ibu kita tuh. Semangat bikin buburnya, walaupun ini adat ya. Semangat, tapi puasanya enggak. Ini gimana sih? Harusnya yang semangat itu puasa.
yang semangat puasa. Kecuali mungkin waktu itu sedang halangan ya, nggak apa-apa. Itu. Nah, disebutkan dalam banyak hadis keutamaan-keutamaannya. Wa afdhalul ashhuri syahrullah. Bulan yang paling utama itu adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Alladzi tad'unahu al-Muharram. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan wa itlaqahu fi hadzal hadis secara umum makna bulan yang paling utama afdhalul ashhur ya. Dalam hadis ini adalah bulan yang paling utama setelah Ramadan. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdhalus salatu ba'dal fariidhah, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, salat lail. Ya. Sehingga Al-Imam Al-Qari beliau berkata, wa yumkinu an yuqalu afdaliyatuhu lima fihi min yaumi Asyura. Kemungkinan keutamaan yang disebutkan di dalamnya adalah puasa hari Asyura. Namun yang mana sih yang tadi di sini? Kata beliau, yang dimaksudkan itu puasa hari Asyura. Namun yang benar maksudnya di semua hari bulan Muharram. Imam Ibnu Hajar berkata, para imam-imam kami berkata, bahwa bulan yang utama untuk puasa sunnah adalah Muharram, lalu bulan sisanya Rajab, Zulhijjah, dan Zulqa'dah. Kita sudah pernah bahas bulan-bulan haram dan keutamaan untuk beribadah termasuk memperbanyak puasa di dalamnya. Ya. Sehingga jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini secara kita ambil kesimpulannya saja. Gimana sih keutamaannya? Saya ambilkan perkataan dari Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah merangkum semua dalil-dalil yang ada tentang tingkatan-tingkatan puasa Asyura, beliau mengatakan wa ala hadza fasiyamu Asyura ala thalath maratib. Karena itu puasa Asyura bisa dibagi menjadi 3 tingkatan pelaksanaan. Yang pertama, yang paling rendah yaitu hanya berpuasa sehari saja, yaitu tanggal 10 tok wis enggak ono maneh. Ya. Cuman tanggal 10 saja puasa. Yang kedua, puasa hari 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Dan yang tertinggi puasa hari ke-9, ke-10 dan ke-11. Kalau 9 Tasu'a, 10 Asyura, kalau 11 namanya apa, Pak? Pernah dengar? Namanya Hadusya. Sebagian imam-imam kita, ulama-ulama kita mengamalkan, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyatakan. Akan tetapi sebagian tidak melakukannya karena dalilnya lemah. Ya, karena dalilnya lemah. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar membaginya jadi 3. Jadi silahkan, bapak-bapak mau 10 saja, silahkan. Mau 9, 10, monggo. Mau 9, 10, 11 juga tidak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena sebagian ulama kita ada yang memfatwakan demikian. Tasu'a, Asyura, Hadusya. Ya. Yang nggak ada yang mana? Yang nggak puasa. Ya. Sayang kan Pak ya?
dihapus dosanya setahun yang lalu. Saya kira berapa banyak dosa setahun yang lalu? Mulai dari atas rambut sampai ujung kaki. Ya. Maka Al-Imam As-Suyuti berkata, qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, innama kana shauman. Sesungguhnya dijadikannya Muharram sebagai puasa yang paling utama karena Muharram ini adalah pembuka tahun. Apa maksudnya pembuka tahun? Hijriyah. Bulan pertama dalam Hijriyah. Maka membuka tahun dengan melakukan puasa merupakan sebaik-baiknya amal. Ibu kelihatan dari belakang? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan mohon maaf Ibu. Ini sudah saya gedein tulisannya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang perlu kita waspadai juga banyaknya broadcast. Tahu broadcast ya? Pesan-pesan, status-status yang tersebar di berbagai seantero WA kita. Masuk tentang Asyura, tentang Muharram, pokoknya macam-macam beritanya. Ya. Yang kadang bagi orang awam seperti kita yang tidak belajar hadis dan tidak tahu riwayat bisa jadi tertipu dengan banyaknya riwayat-riwayat muhdats atau keterangan-keterangan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah itu dari Nabi, padahal nggak ada. Nah ini, jadi kita berpuasa mengikut Rasulullah dan memperbaiki niat kita sesuai dengan niat yang benar, termasuk sandaran yang kita ambil yang menguatkannya. Ini yang harus kita juga pelajari, yang harus kita juga kuatkan pada diri kita. Contoh misalkan, Ustaz, saya pernah dengar katanya di hari Asyura itu beberapa peristiwa besar terjadi seperti selamatnya Nabi Musa dari Firaun atau Nabi Yunus keluar dari perut ikan atau Nabi Yusuf keluar dari penjara. Apakah betul itu riwayatnya? Ya. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yauma Asyura lahu fadilatun 'azimatun wa hurmatun qadimah. Hari Asyura itu punya keutamaan yang agung dan terhormat sejak zaman dulu. Jadi bukan ketika zamannya Rasulullah saja, sejak zaman sebelum Rasulullah. Dan memang beberapa ulama kita mencatatkan riwayat-riwayat itu, salah satunya misalkan di dalam kitab Iyanatul Talibin atau Tanbihul Ghafilin. Misalkan saya bacakan ya. Dari Imam Abu Laith As-Samarkand rahimahullah, beliau berkata, Allah menciptakan langit dan bumi, gunung, laut, lembaran, pena, Adam, Hawa, surga pada hari Asyura. Begitu juga Ibrahim dilahirkan dan selamat dari api pada hari Asyura. Begitupun beliau diperintahkan menyembelih anaknya pada hari Asyura dan digantikan anaknya dengan hewan pada hari Asyura. Ditenggelamkannya Fir'aun, diangkat ujian berat Nabi Ayub, diterima tobatnya Adam alaihissalam, diampuni kesalahan Nabi Daud, diberinya Sulaiman alaihissalam kerajaan yang besar, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, diangkatnya Nabi Idris, dan dilahirkan Nabi SAW pada hari Asyura. Mantap, pokoknya ngumpul tuh. Ya. Saya bacakan lagi riwayat yang lain. Dari Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah berkata, sesungguhnya hari Asyura hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam sehingga menjadi suci dari kesalahan. Pada hari itu Nabi Idris diangkat ke makam yang tinggi. Pada hari itu Nabi Nuh keluar dari perahunya
selamatnya Nabi Ibrahim dari api, turunnya Taurat pada Nabi Musa, dikeluarkannya Yusuf dari penjara, dikembalikan penglihatan Yakub, diangkat ujiannya Nabi Ayub, Yunus keluar dari perut ikan, hari dibelahnya lautan untuk Bani Israel waktu dikejar Firaun, diampuni kesalahan Nabi Daud, diberi Nabi Sulaiman kerajaan, dan diampuni seluruh kesalahan Muhammad SAW yang terdahulu dan kemudian semuanya di hari Asyura. Ya, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang mungkin nyampe ke WhatsApp-nya bapak-bapak. Ya, WhatsApp-nya ibu-ibu. Gimana penilaian para ulama hadis terhadap riwayat-riwayat itu? Maka yang paling tegas yang pernah saya baca mengomentari sanad riwayat tersebut adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mencantumkannya dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, yang terjemahannya kumpulan hadis-hadis palsu. Beliau mengatakan hadza haditsu la yashuk. Hadis ini bagi siapapun yang punya akal, dia tidak akan ragu dengan kepalsuan. Orang yang membuat hadis ini terlalu mengada-ngada dengan terang-terangan dan tidak tahu malu. Riwayat ini menyebutkan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana pernyataan hari Asyura adalah hari pertama Allah ciptakan dunia. Dan ini karena yang membuat hadis lupa bahwa namanya Asyura itu disebutkan artinya 10 sudah pasti didahului dengan angka 9. Bagaimana mungkin hari pertama diciptakannya dunia sedangkan dia namanya adalah 10. Ya. Termasuk Imam Az-Zahabi mengatakan semoga Allah memburukkan orang-orang yang mencantumkan hadis palsu ini. Termasuk Al-Imam Al-Ibnu Taimiyah juga mengatakan dan mereka telah meriwayatkan hadis tentang masalah ini yang merupakan kedustaan atas Nabi SAW. Termasuk pemukanya mazhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hari Asyura, beliau berkata, "Fakullu dzalika mawdu'un illa haditsut." Semua hal yang berkaitan dengan Asyura adalah maudhu'. Apa maudhu'? Palsu. Kecuali hadis untuk meluaskan belanja untuk keluarga. Nah, apa ini? Nanti saya sebutkan sebentar lagi. Demikian juga oleh Imam As-Suyuti dengan tegas itu hadis palsu. Kesimpulannya, hampir semua ulama hadis menyatakan riwayat yang ditanyakan tadi, yang disampaikan tadi adalah riwayat palsu, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW dan tidak boleh disampaikan juga kecuali menjelaskan status hadis ini apa. Ya, sampai saat ini kami belum menemukan adanya ulama yang berpendapat sebaliknya. Minimal bukan maudhu' dhaif misalkan naik. Sehingga boleh cuman bisa kalau cuman dikisahkan, kalau dhaif kan masih boleh. Ya. Seperti itu. Maka satu-satunya riwayat sahih tentang Asyura itu hanyalah hadis riwayat Bukhari yang tadi saya sebutkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa. Mereka mengatakan ini di mana Musa menang lawan Firaun. Terus Nabi bilang, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi. Nah ini yang pertama, banyak beredar di broadcast. Termasuk yang banyak beredar itu keutamaan memakai celak pada hari Asyura. Pernah dengar? Nah, celak atau celak? Celak. Sebenarnya hadisnya itu satu paket. Riwayatnya begini. Man yaghtasala yauma Asyura. Barang siapa yang mandi di hari Asyura, lam yamrad maradan.
maka dia tidak akan sakit illa maradul maut, kecuali sakit yang menyebabkan mati. Wa man iktahamala yauma Asyura, dan barang siapa memakai celak di hari Asyura, maka tidak akan sakit mata selama setahun. Ada riwayat begini, Pak. Nyebar, Pak. Jadi orang-orang disuruh pakai celak pada hari Asyura. Iso pakai celak, Pak? Orang pernah. Ya, maka hadis ini juga termasuk hadis palsu. Imam Ibnu Jauzi mengatakan tidak diragukan lagi ini hadis yang palsu. Ya, Imam Asyuti bilang maudhu, palsu. Ya, Al-Imam Al-Aini juga mengatakan riwayat tentang malam Asyura, hari Asyura, keutamaan memakai celak pada hari Asyura adalah tidak sahih. Ya, hadis ini maudhu, palsu. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, semua yang diriwayatkan tentang keutamaan memakai celak pada hari Asyura, memakai pacar kuku, mandi adalah hadis palsu dan tidak sahih sama sekali. Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah, apa yang diriwayatkan tentang keutamaan memakai celak, pacar kuku, mandi, dan amalan yang semisal, jika disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah kedustaan atas nama Nabi SAW. Kesimpulannya, kalau mau pakai celak di hari Asyura, ya monggo. Tapi tidak perlu dikait-kaitkan dengan amalan khusus yang disandarkan kepada Nabi SAW. Tidak perlu. Memakai celah hari Asyura, pakai aja, kan? Tapi jangan ditambah-tambahin gini loh, Rasulullah perintahkan. Nah, ini jadi masalah ini. Ya, hati-hati. Justru yang ada riwayatnya itu apa, Pak? Tambahan belanja di hari Asyura. Nah, Bu, dengerin Bu ya. Tambahan belanja di hari Asyura. Sebagian ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menganjurkan untuk menambah atau memberikan uang belanja lebih kepada istri di hari Asyura. Tandai, Bu. Tandai. Disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Kuwaitiyah, qala ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih berpendapat dianjurkan untuk meluaskan belanja rumah tangga dan keluarga di hari Asyura. Pendapat ini disandarkan dalam beberapa hadis cukup banyak, walaupun ada yang mempermasalahkan kesahihan. Ya. Di antaranya adalah man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi fi sa'iri sanati. Barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melampangkan rezekinya sepanjang tahun. Oh. Apa yang tidak mau? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Terus gimana Pak kualitas hadis ini? Yang melemahkan ada nggak? Ada. Contoh, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, hadis anjuran memberi uang belanja lebih dari hari-hari biasa memang ada dari banyak jalan, namun tidak ada satupun yang sahih. Di antara yang mengatakan adalah Muhammad bin Abdullah bin Hakam Al-Ukaili. Beliau mengatakan hadis itu nggak dikenal. Ibnu Qayyim bilang hadis ini tidak sah. Imam As-Subki bilang mengatakan adapun pernyataan orang yang menganjurkan mandi dulu, ya, menganjurkan orang setelah mandi hari 10 Muharram terus ziarah kepada orang alim, menengok orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku, membaca Fatihah 1000 kali, bersilaturahim, maka tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan dikerjakan di hari Asyura. Ini yang melemahkan. Ada yang menguatkan? Ada. Siapa?
yang menguatkan. Contoh, Imam Al-Baihaqi rahimahullah bilang, meskipun hadis ini dalam masalahnya ini dhaif, tapi karena jumlahnya banyak, bisa saling menguatkan. Asaniduha wa in kanat dha'ifah. Hadis ini meski memiliki beragam jalur sanad yang lemah, tapi kalau dikumpulkan mereka saling menguatkan. Imam As-Suyuti bilang, bal huwa tsabit. Bahkan hadis ini sahih kata beliau. Ya, bahkan hadis ini sahih. Imam As-Sakhawi juga semua sanadnya dhaif lemah, tapi jika dikumpulkan bisa menguatkan. Nah, pertanyaannya, hadis ini boleh diamalkan apa enggak? Bu, mau diamalkan enggak, Bu? Tambahan belanja? Dosa aja gue ya, kata Bapak. Dosa aja, Pak. Maka karena hadis ini diperselisihkan kedudukannya, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, maka mengikuti. Sebagian ulama berpendapat ada kesunahan untuk menambah dan meluaskan belanja keluarga di hari Asyura. Kenapa? Ada ulama yang melakukan, contoh Sufyan bin Uyainah berkata, kami telah mengamalkan hadis ini sejak 50 atau 60 tahun yang lalu. Berarti umur beliau berapa waktu itu? Dan tidaklah kami melihat isinya kecuali kebaikan yang kami dapat. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, kami mencoba hal itu dan kami dapati memang betul-betul terbukti. Apa yang terbukti? Allah lapangkan rizkinya selama setahun. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami telah mencoba hadis ini dan kami dapatkan memang seperti itu. Imam Ibnu Mufti Al-Hambali, kami mencobanya dan hasilnya benar seperti itu. Imam Abu Zubair dan Syu'bah juga mengatakan yang sama. Imam Zakaria Al-Ansari, waktu-waktu untuk menambah uang belanja keluarga seperti hari Asyura dan seperti hari raya, benar adanya. Ya. Kesimpulannya apa? Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, maka bagi yang hendak mengamalkan silahkan saja. Pak ya, nggak perlu ditela atau dituduh wah bid'ah ini. Nggak perlu, karena memang ada dasar dan fatwa dari ulama yang memboleh. Adapun yang tidak mengamalkan juga nggak apa-apa. Nggak perlu distempel-stempel jadi orang pelit memang. Memang dasarnya pelit aja. Ya. Karena memang bisa jadi beliau bisa royal di hari yang lain selain hari Asyura. Ya. Jadi yang ditambah adalah tambahan belanja, bukan tambah yang lain, Pak ya. Bahaya nih kalau nambah yang lain. Diniatkan dengan Asyura. Uang belanja istri ya. Apa yang ditambah? Nah, uang belanja. Bukan nambah yang lain. Nah, ini jamaah ya. Di antara beberapa riwayat yang banyak berseliweran di broadcast WhatsApp kita. Intinya, bertanyalah jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarangan langsung gara-gara isinya bagus langsung share. Ya, ternyata isinya salah. Tanggung jawab kita termasuk yang menyebarkan. Kalau itu salah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menerangi kehidupan kita sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pada Allah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi syamsik abadan ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.